Ini sejarah dataran tinggi Dieng ya, sejarahnya ya. Ini dari zaman batu, zaman kuno. Kemudian muncul fenomena alam yang menarik menjadi daya tarik wisata. Nih macam-macam batu-batuannya ya. Kemana nih? Oh, ini naik ke tengah nanti ya. Nah ini, wah keren. Ini mirip di Iran nih, di Iran, mirip Iran. Ya jangan-jangan udah sangat tua sekali nih usianya nih. Rambut gimbal nih. Ini rambut gimbal. Bantengan nih. Bantengan. Barongan macan. Ini Linggayoni, simbol laki perempuan di zaman dulu ya. Siwa dewa utama Dieng. Prasasti. Oh iya, tulisan Jawa nih, masih kecil. Kelihatan tuh tulisan Jawa tuh. Ya Allah, zaman itu ya mereka udah menulis ya. Ya Allah, nenek moyang kita ya. Tahun ini 800 sampai 885. Ini zaman Muawiyah nih. Oh, Umayyah Abbasiyah. Nah, itu zaman itu tuh. Ini cerita ketika candi tidak dibangun. Tuh. Terus kita lanjut dulu sini. Nah, ini lagi nih. Tempat tinggal para dewa. Sembadura. Bagian-bagian candi. Bagian-bagian candi. Perbandingan candi. Bagaimana, Pak? Oh, saya nyari-nyari kalimat Ratu Sima belum ada ya. Kenapa? Kalimat Ratu Sima Raja Kalingga itu belum ada. Ratu Sima? Kan dia yang mendirikan ini, dia yang ini. Kerajaan Kalingga. Holing. Iya, itu wilayah kekuasaannya kan di Jepara Utara itu. Nah, pelabuhannya di Jepara Pekalongan. Iya, wilayah kekuasaannya. Kerajaannya di daerah sini, pusatnya. Tulisannya daerah Sima sih malahan. Sima. Daerah Sima. Kita masuk ruang teater ya. Ada tambahan pengunjung nih. Silakan Bu. Cuma kita bertiga, kita ke berempat.
Dari mana, Pak? Dari Sukorejo. Oh, Purworejo. Sukorejo sana Kendal. Oh, Kendal. Dieng berada di ketinggian 2.100 meter dari permukaan laut. Letaknya tepat di tengah Pulau Jawa, 500 km dari ujung kulon dan 500 km dari selat Bali. Secara administratif, kawasan Dieng termasuk Kecamatan Batu, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Dataran tinggi Dieng berbentuk seperti buah apokat, semakin mengecil ke selatan. Luasnya kurang lebih 1.800 kali 800 meter, dikelilingi perbukitan. Dari Gunung Prau di sebelah utara mengalir Kali Tulis menuju rawa yang disebut Balai Kambang. Nama Dieng berasal dari kata Dihiang, berarti tempat para arwah. Sejak dahulu kala, daerah vulkanis memancarkan keajaiban alamnya, sehingga dipercaya sebagai tempat kediaman para hyang atau tempat tinggal leluhur yang merupakan kepercayaan asli bangsa Indonesia. Menurut naskah Tantu Panggelaran, Dieng adalah tempat bersemadi Batara Guru. Dari sinilah konon Mahameru India dipindah ke Jawa. Dieng telah lama dikenal sebagai pusat spiritual. Sekelompok bangunan ini diperkirakan berasal dari awal abad ke-8 Masehi. Kombinasi garis-garis horizontal dan vertikal pada bangunan ini mengesankan kesederhanaan bentuk, merupakan ciri arsitektur Hindu tertua di Jawa. Dieng merupakan komplek komunitas agama Hindu aliran Siwa yang terdiri dari sekelompok pendeta, murid, serta beberapa petugas penjaga candi. Keberadaan sejumlah fondasi kuno serta deretan tumpak yang masih tersisa di lingkungan candi menunjukkan bahwa dahulu di Dieng terdapat struktur bangunan terbuat dari kayu. Bangunan ini mungkin digunakan sebagai tempat tinggal sementara para pengunjung atau peziarah. Dieng pernah berfungsi sebagai pusat ziarah untuk orang dari utara maupun selatan. Jarak setapak menuju situs tahun 1891, Verbeek menggambarkannya. Tangga ini dari dulu sudah digunakan hingga sekarang. Penduduk menyebutnya Ondo Budo. Melalui kedua jalan itulah, Dieng pada masa lalu berperan sebagai penghubung antara masyarakat yang tinggal di kedua sisi pegunungan. Seni rupa dari utara tampak lebih sederhana dibandingkan seni rupa selatan. Hal ini tercermin juga dalam gaya seni khas yang ditemukan di Dieng. Dieng mungkin sekali didirikan pada abad ke-8 Masehi. Namun ada juga yang berpendapat lebih tua lagi. Hingga abad 13, Dieng tetap berfungsi sebagai pusat rohani. Kesenian Dieng memiliki dua ciri yang berbeda. Candi-candi dan ornamen Dieng mengingatkan kita pada seni bangunan dinasti Sailendra dari abad ke-8 atau 9 Masehi di bagian selatan Jawa Tengah. Ciri penggarapan lebih dinamis dan kaya ornamen. Di pihak lain, banyak arca lepas yang memperlihatkan ciri lebih tua dari abad ke-8. Cara penggarapannya lebih kaku dan sedikit ornamen. Hal ini mengingatkan kita pada penggarapan arca-arca Prahindu atau tradisi megalitik yang berkembang di bagian utara Pulau Jawa. Situs-situs di Kabupaten Batang maupun Pekalongan yang tak jauh dari pegunungan Dieng memperlihatkan tradisi megalitik yang masih bertahan di tengah pengaruh budaya Hindu.
Di desa Sojomerto, termasuk Kabupaten Batang, terlihat sebuah batu prasasti yang diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi. Ini adalah bukti sejarah tertua masuknya Hinduisme di Jawa, khususnya aliran Siwa. Ide-idenya banyak hadir memperkaya tradisi lama yang menjadi bagian dari kesenian Dieng. Di dataran Dieng pernah ditemukan 18 situs, namun sekarang tinggal 8 bangunan yang utuh. Oleh masyarakat setempat, candi-candi ini telah lama dikaitkan dengan dunia pewayangan. Kelompok Arjuna yang merupakan kelompok utama terdiri dari 4 candi bernama Arjuna, Srikandi, Puntadewa, dan Sembadra. Arjuna adalah candi tertua. Candi ini memiliki keunikan berupa saluran air di dinding utara yang disebut Soma Sutra. Air suci atau Tirta Amerta yang mengalir dari cerat yoni dapat diperoleh umat di luar candi melalui saluran tersebut. Candi Srikandi juga memperlihatkan ornamen yang belum pernah ditemukan di candi lain di Jawa. Di ketiga tembok luar terpahat Trimurti atau 3 dewa utama dalam agama Hindu, yakni Siwa sebelah timur, Wisnu di utara, dan Brahma di selatan. Candi lainnya adalah Candi Gatotkaca, putra Bima atau Werkudara. Bima sendiri diwakili oleh sebuah candi yang terletak paling jauh di selatan. Candi ini memiliki gaya arsitektur India Utara. Atap berbentuk sikhara ini mengingatkan pada arsitektur sakral di Orissa di bagian timur laut India. Hiasan kudu atau muka orang juga menjadi keunikan tersendiri. Kekunoan lainnya adalah Candi Dwarawati dan saluran Aswatama. Bukan hanya candi yang diberi nama wayang, beberapa objek alam juga diberi nama pewayangan. Tuk Bimo Luka atau mata air tempat Bimo berganti baju. Ini semua merupakan warisan abadi yang memberikan keteladanan hidup. Dalam tahun-tahun terakhir, kawasan Dieng telah mengalami perubahan besar. Pemugaran terhadap situs purbakala yang unik ini menempatkan dataran Dieng di peta wisata bergandengan dengan monumen lain seperti Borobudur dan Prambanan. Pada saat yang sama, terlihat kemajuan di bidang agrobisnis serta proyek-proyek geotermal. Melihat hal demikian, pelestarian lingkungan dan budaya Dieng perlu dikelola, sehingga keaslian dan keasrian kawasan Dieng dapat dipertahankan melalui penataan yang lebih baik di masa kini dan masa mendatang. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan perjalanan. Tadi udah ya, ini sudah. Ini belum. Candi Sukuh. Ini perbedaannya ya. Jabung Mojokerto. Nah, Mojokerto dekat rumah nenek Malang. Ini apa ini? Toilet ya. Nah, ini dia. Dua kelompok dewa di Dieng. Siwa, Durga atau Kali, tangannya 8. Ganesha, Agastya,
Siwati Trisirah. Sirah itu kepala, kepalanya 3. Ritual candi. Juara polo. Oke, terima kasih.